Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Paramita Meliala dari Prodi Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar, NIM 015. Kali ini saya akan membahas tentang etika profesi dan perundang-undangan. Nah, pokok bahasa yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang Kode Etik Profesi Kebidanan. Kode Etik Profesi Kebidanan. Nah, kali ini kita akan membahas 3 poin dari Kode Etik Kebidanan. Yang pertama, definisi bidan. Yang kedua, definisi kode etik. Yang ketiga, kode etik bidan. Langsung saja kita pada poin pertama, yaitu definisi bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang terakreditasi, memenuhi kualifikasi untuk diregister, sertifikasi, dan atau secara sah mendapat lisensi untuk praktek kebidanan. Poin kedua, definisi kode etik. Kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Nah, kode etik juga harus memiliki sifat-sifat, yaitu diantaranya A. Kode etik harus rasional, tetapi tidak kering dari emosi. Yang B, kode etik harus konsisten, tetapi tidak kaku. Yang C, kode etik harus bersifat universal. Poin ketiga yaitu kode etik bidan. Nah, Kode Etik Bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia ke-10 pada tahun 1988. Sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional IBI tahun 1991 yang kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IBI ke-12 tahun 1998. Sebagai pedoman dalam berperilaku, Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan serta bab. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369 2007 tentang Standar Profesi Bidan Indonesia, merupakan suatu ciri profesi bidan. Di dalamnya terdapat Kode Etik Bidan Indonesia yang merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi. Seperti yang di awal tadi, yang merupakan pengertian dari kode etik. Nah, secara umum, kode etik tersebut berisi 7 bab. Ketujuh bab tersebut dibedakan atas 7 bagian. Yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Terdapat 6 butir. Yang kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya terdapat 3 butir. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya terdapat 2 butir. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya terdapat 3 butir. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri terdapat 2 butir. Yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air. Nah, beberapa kewajiban bidan yang diatur dalam pengabdian profesinya yaitu yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Terdiri dari A. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Yang B. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Yang C. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang D. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang E.
Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Yang F, setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Nah, yang pertama ini terdiri dari 6 butir ya. Yang kedua, kewajiban terhadap tugasnya. Terdiri dari 3 butir. Yang A, setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang B, setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, yaitu dalam mengadakan konsultasi dan rujukan. Yang C, setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Terdiri dari 2 butir. Yang A, setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk suasana kerja yang serasi. Yang B, setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. Kewajiban bidan terhadap profesinya. Keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya. Terdiri dari 3 butir. Yang A, setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Yang B, setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang C, setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Dan yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Terdiri dari 2 butir. Yang A, setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dalam melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Yang B, setiap bidan harus berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air terdiri dari 2 butir. Di antaranya, A, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat. Yang B, setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintahan untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA dan KB dan kesehatan keluarga. Nah, dari materi tersebut, saya menggunakan referensi dari internet yang sudah saya terangkan dalam PowerPoint ini. Dan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Maka demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan melalui PowerPoint yang telah saya buat. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga dapat berguna bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.